Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Safana Balkis dengan NPM 1911060191 akan melakukan praktikum mikrobiologi online. Disimak ya. Baiklah, untuk praktikum yang pertama dengan judul materi metode aseptis dan sterilisasi, alat dan bahan yang kita gunakan terdiri dari yang pertama ada 9 gelas kaca transparan sebagai pengganti tabung reaksi, yang selanjutnya ada 9 wadah salad sebagai pengganti cawan Petri, yang selanjutnya ada 3 buah wadah untuk wadah sampel, yang selanjutnya ada sabun anti bakteri dan sponsnya, yang selanjutnya ada OC, lalu ada 3 sendok, dan ada pipet tetes, dan yang terakhir ada panci. Langkah kerja yang pertama, pastikan tempat praktikum bersih dan steril. Kemudian, siapkan alat-alat yang akan disterilisasi. Selanjutnya, cuci semua alat-alat yang akan disterilisasi tersebut menggunakan sabun cuci piring, lalu bilas dengan air mengalir. Setelah itu, panaskan air menggunakan panci, kemudian bilas lagi semua alat-alat yang akan disterilisasi tadi dengan air panas. Yang terakhir, letakkan alat-alat tersebut pada tempat yang steril. Baiklah, sekarang kita sampai di praktikum yang kedua yang berjudul teknik isolasi dan kultivasi. Silahkan disimak baik-baik ya. Alat dan bahan pada praktikum kali ini, yang pertama, bahan. Kita menggunakan 300 gram kentang, 20 gram agar-agar plain, 5 gram permipan, 20 gram gula, dan 1 liter air. Untuk alatnya menggunakan 9 gelas kaca transparan sebagai pengganti tabung reaksi, OC, pipet tetes, gelas ukur, 9 wadah salad sebagai pengganti cawan Petri, pisau, saringan teh, sendok pengaduk, alat tulis, dan juga panci. Langkah yang pertama, kupas 300 gram kentang, lalu potong dadu kentang. Setelah itu, cuci bersih. Selanjutnya, rebus kentang dengan 1 liter air hingga mendidih dan biarkan tetap mendidih selama 30 menit. Setelah itu, matikan kompor. Lalu, tiriskan kentang menggunakan saringan teh. Kemudian, haluskan 5 gram ragi dengan sedikit air, lalu disaring untuk mendapatkan ekstrak raginya. Selanjutnya, masak kembali air sisa rebusan kentang yang sudah disaring dan ditambahkan air hingga mencapai 1 liter. Kemudian, masukkan ekstrak ragi, 20 gram agar-agar plain, dan juga 20 gram gula pasir. Setelah itu, masak semua bahan-bahan tersebut hingga mendidih. Kemudian, tuang bahan ke wadah salad sebagai pengganti cawan Petri sebanyak 8-10 ml. Pastikan 9 wadah salad semua terisi dengan bahan dan tertutup dengan rapat.
Nah, sekarang kita sudah sampai ke praktikum yang ketiga dengan judul Teknik Enumerasi Mikroba. Disimak baik-baik ya. Baiklah, alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada 9 gelas kaca transparan sebagai pengganti tabung reaksi, pipet tetes, 9 media agar dari praktikum kedua, lilin, aluminium foil, tiga sumber mikroba. Yang pertama dari comberan, air WC, dan air sumur. Dan yang terakhir ada Aquades. Langkah kerja yang pertama dalam seri pengenceran, ambil 1 mili air sumur, dimasukkan ke 9 mili air steril, lalu ditutup dengan aluminium foil dan diawang-awang di atas lilin. Jika sudah, ambil 1 mili dari seri pengenceran pertama, lalu dimasukkan ke 9 mili air yang steril dan ditutup dengan aluminium foil, lalu taruh di atas lilin lagi. Jika sudah, lakukan seri pengenceran yang ketiga. Caranya, ambil 1 mili dari seri pengenceran kedua, taruh di 9 mili air steril, lalu ditutup dengan aluminium foil dan diawang-awang di atas lilin lagi. Jika sudah, lakukan seri pengenceran 1, seri pengenceran 2, dan seri pengenceran 3 kepada air WC. Lakukan hal yang sama kepada air comberan. Setelah selesai, maka akan didapatkan seri pengenceran terakhir dari air comberan, air WC, dan air sumur. Langkah yang selanjutnya menggunakan metode pour plate dengan cara mengambil 1 mili air sumur dari seri pengenceran terakhir dan dituang pada wadah yang berisi media agar. Lalu homogenkan media dengan mikroba dengan cara memutar media membentuk angka 8. Pastikan wadah tetap menempel pada permukaan meja saat memutar. Untuk satu jenis air, dari seri pengenceran terakhir dibutuhkan 3 media agar dari masing-masing air. Ulangi metode pour plate dengan cara yang sama kepada air WC dan air comberan. Langkah yang terakhir, tutup media kembali dan simpan atau inkubasi pada suhu ruang dalam wadah tertutup. Kemudian, amati serta catat jumlah, jenis koloni, dan bentuk mikroba yang tumbuh setelah inkubasi 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan 3 kali 24 jam. Oke, sekarang kita sudah sampai di praktikum yang keempat dengan judul
pengamatan morfologi mikroba. Nah, sebelum itu, alat dan bahan yang kita gunakan hanya alat tulis dan juga handphone. Langkah kerjanya yang pertama, mengamati morfologi koloni mikroba yang terbentuk pada permukaan, tengah, dan dasar dari media. Jika sudah, buatlah tabel hasil pengamatan morfologi mikroba. Nah, sekarang kita sudah di praktikum yang kelima. Praktikum yang terakhir kali ini kita akan membahas tentang uji daya antimikroba. Silahkan disimak. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama, 6 wadah salad steril sebagai pengganti cawan Petri, penggaris, gelas ukur, pipet tetes, OC, lilin, sedotan, 3 gelas kaca transparan. Untuk bahannya, yang pertama ada biakan mikroba dari ketiga sampel air sumur, WC, dan comberan, ekstrak kunyit, ekstrak daun sirih dan betadin, media Na dari praktikum kedua, dan juga larutan NaCl. Langkah yang pertama, ambil mikroba air sumur menggunakan OC yang telah dipanaskan. Kemudian, disuspensikan ke dalam larutan NaCl. Setelah itu, masukkan 1 ml mikroba yang sudah disuspensikan dalam NaCl ke dalam cawan Petri yang berisi 20 ml media agar, kemudian ditutup dengan rapat. Selanjutnya, homogenkan dengan membentuk angka 8. Lakukan hal itu kembali dengan 2 kali pengulangan pada masing-masing air. Selanjutnya, lakukan hal yang sama kepada mikroba air WC dan mikroba air comberan. Kemudian, apabila sudah beku atau memadat, selanjutnya dibuat 3 sumuran menggunakan sedotan. Setelah itu, masukkan masing-masing cairan antiseptik berupa ekstrak daun sirih, ekstrak kunyit, dan betadin ke dalam 3 sumuran. Ulangi langkah tersebut kepada 5 cawan Petri yang tersisa. Jika sudah, tunggu hingga 24 jam. Setelah 24 jam, dihitung daya hambat mikroba atau zona bersih di sekitar sumuran menggunakan penggaris. Oke, sekarang sudah selesai melakukan 5 praktikum mikrobiologi secara online. Semoga ilmunya dapat dipahami dan terima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.